sejarah perkembangan teologi Perjanjian Lama. Sejarah teologi Perjanjian Lama sangat panjang, menarik, dan penuh dengan liku-liku. Meskipun disiplin teologi dalam bentuk yang modern paling tidak sudah berusia 200 tahun, tetapi akar teologi PL harus kembali pada PL itu sendiri. Teologi PL merupakan bagian dari teologi biblika. Pada zaman Gabler tidak ada perbedaan antara teologi dogmatika atau sistematika dan biblika, sehingga perkembangan teologi PL sebagai bagian dari disiplin teologi secara menyeluruh merupakan perkembangan teologi biblika. Teologi Perjanjian Lama mengalami perkembangan dalam beberapa periode. Salam, nama saya Marius Antonius, pemateri kedua, yaitu teologi persiapan. Teologi PL pertama-tama harus dihubungkan dan dipahami dengan zaman Gabler, tetapi pada PL itu sendiri sejarah teologi Perjanjian Lama telah exit sejauh sebelum Gabler. Perjanjian Lama sudah dipahami, dialami zamannya sebagai penyataan Allah dan perjanjian Alkitab. Perjanjian Lama yang kemudian sebagai sumber teologinya. Mazmur 87, Yeremia 26 ayat 18, Esra 7 ayat 10, Nehemia 8 ayat 1 sampai 8. Nabi harus mengetahui tentang Allah yang akan menggerakkan cincin. Materinya dari tangan-tangan nenek moyang. Konya Yeremia 22 ayat 24-25, ketika ia berkata Allah akan membuat Zerubabel. Anak-anak Konya seperti cincin, materai. Hagai 2 ayat 23. Yeremia berbicara tentang suatu perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Nabi yang lain berbicara tentang nabi suatu keseluruhan baru. Komunitas Qumran menafsirkan bahan-bahan dari Perjanjian Lama berdasarkan kepada teman-teman dari Perjanjian Lama. Perjanjian Baru memakai Perjanjian Lama secara teologis. 20 kitab dalam Perjanjian Baru menunjukkan hubungan secara langsung dengan Perjanjian Lama. Yesus Kristus secara konsisten berbicara tentang Perjanjian Lama sebagai dasar dan penjelasan sebagai pengajaran dan pelayanannya. Matius 5 ayat 17, Lukas 17 ayat 21, 24 dan 27. Penulis Perjanjian Baru, para rasul, mempelajari Perjanjian Lama sebagai nubuatan keselamatan. Dilihat di Kisah 3:24. Mereka menekankan kebenaran tentang berbagai aktivitas Allah dalam sejarah Israel. Kisah para Rasul 7 ayat 16 sampai 41 mengambil Perjanjian Lama sebagai bagian yang besar dalam khotbah-khotbah mereka terhadap gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru. Kisah para Rasul 2 16 dan 25, Matius 1 ayat 22. Perkembangan metode penafsiran Alkitab secara harafiah telah dikenal zaman itu. Tetapi penafsiran ini banyak diselewengkan dengan legalistik para Farisi. Tradisi Yahudi mencoba membatalkan keaslian firman Allah. Markus 7 ayat 13 dan menurunkannya kepada kebenaran diri sendiri. Orang Yahudi menolak
keselamatan di dalam Kristus, tetapi diri dari kebenaran Alkitab Perjanjian Lama sebagai penyataan Allah. Perkembangan sejarah teologi Perjanjian Lama nampak jelas dalam kehidupan teologi bapak-bapak gereja. Pengertian tentang sejarah pernyataan Allah dan dalam sejarah Perjanjian Lama diyakini sebagai teologi yang sesungguhnya. Irenaeus, murid Polikarpus yang adalah murid Rasul Yohanes, tidak hanya mendirikan fondasi bagi teologi gereja, dia juga dicatat seorang teolog biblika secara khusus menekankan kesatuan yang ditemukan dalam pernyataan Allah yang dikembangkan. Agustinus dalam bukunya City of God membuat suatu analisis terhadap pernyataan Perjanjian Lama dalam 5 periode sejarah. Tetapi Bapak Gereja ini juga mewarisi metode alegoris dari Alexandria, Yudaisme, dalam menafsirkan Alkitab pada abad ke-4 sampai abad ke-16, tahun 500 sampai 1500 abad pertengahan. Minat terhadap Perjanjian Lama ditandai dengan munculnya 4 sistem penafsiran, yaitu arti literal atau historical, allegorical, moral atau tropological, dan spiritual atau analogical. Contoh dari keempat metode penafsiran ini dapat kita lihat dalam peristiwa pemberian mana di padang gurun. Yang pertama, secara literal, mana adalah makanan ajaib yang diberikan oleh Allah untuk memelihara bangsa Israel di padang gurun. Yang kedua, secara alegoris, mana adalah berkat sakramen dalam perjamuan kudus. Yang ketiga, secara tropologikal, mana adalah substansi roh dari hari melalui kehadiran Roh Kudus. Yang keempat, secara analogikal, mana adalah makanan dari surga yang memberkati jiwa atau menggambarkan kesatuan yang sempurna dengan Kristus. Terima kasih. Reformasi sampai dengan zaman pencerahan. Di bagian ini dibagi dalam 3 masa, yaitu yang pertama, masa para reformator. Para reformator dalam abad ke-16, mereka menerapkan sebuah prinsip sola yang disebut dengan sola scriptura atau hanya mengandalkan Alkitab saja. Alkitab menafsirkan dirinya sendiri menjadi semboyan reformasi sekaligus juga menjadi dasar untuk teologia biblika atau Perjanjian Lama. Prinsip-prinsip ini menolak kebenaran gereja paus atau orang-orang kudus yang ditetapkan sebagai penafsir gereja. Penafsiran menurut prinsip ini hanya datang dari Alkitab yang harus memberikan kebenaran, hikmat tentang dirinya sendiri. Hal ini dapat kita baca di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Prinsip ini juga membatalkan alegoris yang mendominasi pada abad pertengahan. Dan dalam zaman ini, Alkitab lebih cenderung ditafsirkan secara harafiah. Masa yang kedua yaitu pada zaman ortodoks. Pada zaman ini muncul teologi biblika yang pertama, yaitu sekitar tahun 1640. Teologi biblika pada zaman ini menyusun ayat-ayat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru untuk mendukung teologi sistematika yang pada masa itu menjadi ratu di antara cabang ilmu teologi. Dengan kata lain, dibuat rumusan-rumusan
teologia, dan kemudian akan dicari ayat-ayat pendukung. Dalam periode ini, teologia biblika bertugas untuk mendukung teologia sistematika. Atau dengan kata lain, teologia menjadi sebuah ayat pendukung bagi teologia sistematika. Masa yang ketiga yaitu pietisme. Pietisme sendiri membawa suatu perkembangan dengan semboyan back to the Bible atau kembali kepada Alkitab. Perkembangan ini sebagai reaksi dan antisipasi terhadap teologi ortodoks yang sangat kaku. Teologi biblika harus dilepaskan dari teologi sistematika sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, dan teologi biblika dipahami sebagai dasar bagi teologi sistematika. Terima kasih, ini materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Kakak Patni Natonis. Terima kasih, Shalom. Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas materi pada poin ketiga, yaitu tentang zaman pencerahan. Pada zaman pencerahan terjadilah suatu pendekatan yang harus sama sekali kepada teologi biblika disebabkan oleh beberapa ciri, yaitu yang pertama, segala sesuatu yang bersifat supranatural ditolak. Akal manusia dipandang sebagai kriteria atau hakim tertinggi dalam usaha untuk menemukan dan merumuskan kebenaran. Ia juga diakui sebagai sumber utama untuk memperoleh pengetahuan. Akibat perkembangan ini ialah bahwa Alkitab sebagai rekaman sempurna dari wahyu Allah ditolak. Ciri yang kedua, berkembangnya hermeneutik Alkitab yang baru, yaitu metode historis kritis, yang berkuasa di antara teolog liberal sampai hari ini. Ciri yang ketiga, kritik liberalis yang radikal diterapkan juga pada Alkitab. Salah satu pelopornya ialah dokter medis dari Prancis, Jean Astruc, yang mulai untuk membagi Pentateuk atas sumber-sumber yang fiktif. Keyakinan akan inspirasi ilahi dari Alkitab ditolak. Alkitab mulai dipandang sebagai salah satu dari sekian dokumen kuno di dunia ini. Pelopor paham yang baru ini ialah seorang teolog rasionalis, John Salomo. Ia menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak sama dengan Alkitab, sehingga tidak lagi dapat dikatakan bahwa Alkitab adalah firman. Itu berarti bahwa ada beberapa poin, yaitu yang pertama, tidak semua bagian Alkitab berdasarkan wahyu dan inspirasi Allah sendiri. Poin kedua, Alkitab adalah dokumen historis yang biasa. Dan yang terakhir, Alkitab harus diselidiki dengan metode-metode historis, dan itu berarti dengan metode-metode yang kritis.